Mendaki bukan selalu harus sampai puncak, harus melihat senja, harus mendapatkan pemandangan yang indah, atau yang lainnya. Bagiku, mendaki adalah soal melawan rasa ego sendiri, rasa merasa hebat dari orang lain. Yo, what's up guys? Sekarang aku mau mendaki Gunung Sibuatan. Udah lama kita nggak mendaki guys. Kita sama Bang Karmadi. Gimana Bang? Mantul. Fisik untuk hari ini kuat nggak kira-kira? Kuat. Mantap. Gunung Sibuatan. Gunung Sibuatan merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sumatera Utara. Tingginya mencapai 2457 mdpl. Gunung Sibuatan terletak di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Gunung ini memiliki dua jalur, yaitu jalur Nagalingga dan Pancur Batu. Dan kali ini aku mendaki melalui jalur Pancur Batu yang terletak di Desa Pancur Batu, Kecamatan Merek. Jalur Pancur Batu bagiku jalur yang paling cepat untuk sampai puncak. Perkiraan 6 jam saja dibandingkan dengan jalur Nagalingga yang memerlukan 8 jam pendakian. Ada yang bilang seperti ini, kalau bisa lebih cepat, kenapa harus pilih yang lama? Ada dua jalur. Di sini sama sini. Kami memulai pendakian dari jam 12 siang. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin mendaki Gunung Sibuatan, batas mendaki sampai jam 3 sore ya. Lebih dari situ, kita tidak diperkenankan untuk melakukan pendakian. Perjalanannya seperti ini. Gila. Perjalanan menuju pos pendakian cukup bersih dan juga lebar. Yang paling aku suka dari Gunung Sibuatan adalah kebersihannya. Beda dengan gunung-gunung yang lain yang ada di Sumatera Utara. Sedikit lebih kotor. Ada banyak pendaki yang meninggalkan sampah di puncak atau di jalur pendakian. Kalau di Sibuatan, kebersihannya terjamin. Ini gubuknya. Udah berubah gubuknya. Dulu ini. Ini guys. Gubuk. Oh, nah, kita istirahat dulu bang, guys lah. Guys, kita gas terus. Ketika sampai di pos pendakian atau disebut dengan pintu rimba, kami langsung melanjutkan perjalanan kami menuju shelter 1. Gunung Sibuatan, gunung yang dikelilingi pohon-pohon besar, sehingga perjalanan kami menuju shelter 1 tidaklah terlalu panas, karena sebagian matahari tertutup oleh pohon-pohon itu. Gimana Bang Karmadi? Di perjalanan, Bang Karmadi pun nampaknya sudah kelelahan karena jalur yang sudah mulai menanjak, ditambah lagi beban yang kami bawa cukuplah berat. Bagaimana dengan aku yang harus memfokuskan pikiran, sebagian ke jalan, sebagian ke kamera, dan sebagian lagi mengatur pernapasan. Tadi nanya sama warga setempat, perjalanan dari pos ke puncak itu 8 jam guys. Kalau waktu normal, kalau kita kebut bisa lebih cepat. 8 jam, bayangkan ini udah jam. Sekarang udah di pukul 12:30 guys. Jadi kalau memang benar-benar 8 jam nanti kita mendakinya, bisa jadi jam 8 malam kita baru nyampe puncak. Oke, gak apa-apa. Kita jalannya terus pelan-pelan. Abang kita Di pertengahan shelter 1, kami pun istirahat sejenak.
pendakian kali ini sangatlah melelahkan. Ya, karena kami sudah lama tidak mendaki, jadi ada rasa kaget. Oh iya, aku lupa. Kali ini aku mendaki dengan abang sepupuku, namanya Bang Ramadi. Dulu dia sering mendaki gunung yang ada di Sumatera Utara ini. Hampir semua gunung yang ada di Sumatera Utara ini sudah pernah didaki. Dan dia vakum beberapa tahun. Dan kali ini dia melakukan pendakian lagi setelah beberapa tahun tidak mendaki. Jadi wajar kami ada rasa kaget sedikit saat melakukan pendakian kali ini. Tugasku di pendakian kali ini adalah sebagai dokumentasi, mengabadikan setiap momen yang ada. Tujuannya cukup simpel, supaya ada yang dikenang di kemudian hari. Beberapa orang mungkin tidak mengabadikan setiap momen perjalanannya. Dia hanya ingin menikmati perjalanannya dengan nyaman, damai, dan tanpa orang lain harus tahu. Tapi kalau aku, setiap momen yang ada harus diabadikan, karena esok akan menjadi sebuah kenangan yang indah. Apalagi ketika kita melihatnya setelah kita punya anak. Video ini akan menjadi bukti bahwa kita pernah melakukan perjalanan. Yes, kita menemukan kodok berwarna merah. Ya, sebesar ini mungkin dapat. Enggak, besaran itu. Di perjalanan kami menemukan seekor katak berwarna merah. Nggak tahu ini katak apa. Yang pasti aku baru pertama kali melihatnya. Apa daya-daya itu ditusukkan? Oh iya. Film apa itu kan ada filmnya. Nyari-nyari buru orang dia. Ini guys. Kalian tahu ini buah apa? Bisa dimakan nggak ya? Dan aku juga menemukan semacam buah-buahan atau biji-bijian di batang pohon besar. Ini mungkin makanan burung yang ada di sini kali ya. Di sini apa namanya, asri kali ya guys. Jadi sini memang benar-benar alamnya terjaga kali. Sampah-sampah nggak ada, beda sama gunung-gunung lain. Ada sampahnya. Jalannya naik terus. Guys, dapat tanjakan. Kita jalannya nih, kita nanjak terus guys. Ketika menuju shelter 1, jalannya pun mulai menanjak, yang membuat tenaga kami cepat terkuras. Tapi sampai sini jalan masih aman, dan tidak ada jalan yang membingungkan. Kadang heran, entah kenapa kalau mendaki gunung, walaupun jalannya menanjak dan jauh, aku sanggup melakukannya. Beda dengan di kota, yang beli telur di depan saja harus menggunakan sepeda motor. Begitulah bedanya kita di hutan dan di kota. Kalau di hutan, kita dilarang untuk cengeng, lemah, dan juga manja. Dan memang itu semua tercipta oleh sebuah tekanan untuk kita harus tetap kuat, tanpa mengandalkan siapapun dan barang apapun. Kalau kita di kota, semua serba ada, jadi membuat kita menjadi manja. Kasih napas sebentar. Itu berasa langsung itu naik lagi kita ya. Oh. Mana bang? Abang kita sudah kelan guys. Ini pohonnya besar-besar. Guys. Kita menuju pos shelter 1. Ini jalannya sudah mulai terasa guys. Sudah mulai menanjak.
anggrek. Guys. Yes. Ayah, tolong hambamu. Guys, kita dapat tanjakan yang luar biasa. Ini dia tanjakannya. Itu sampai atas sana. Nanjak terus guys. Gila. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya kalau ada persimpangan baru ada petunjuk-petunjuk. Aduh. Yes, sulit. Jadi kita bawa tas yang besar jadi agak sulit. Di perjalanan, kami terhalang oleh pohon besar yang tumbang, yang sedikit menyulitkan perjalanan kami. Padahal 2020 aku mendaki Sebuatan, pohon ini sudah ada dan memang tumbang, dan sekarang 2023 masih ada. Sampai kapan ya pohon ini ada di sini? Aduh. Begitu sulit gunung yang kan kudaki. Bagus gunung yang di rumah. Barat. Ini namanya kalau di sini jamur barat. Jamur barat. Iya. Ini bisa dimakan, barat. Bisa. Tengok ada anting-antingnya enggak? Oh bisa. Ini tapi udah tua. Udah bisa dimakan. Ini guys. Kami menemukan sebuah jamur yang kata Bang Karmadi ini adalah jamur barat. Tapi sayangnya jamur ini sudah tua. Kalau masih muda atau belum mekar, jamur ini bisa dimakan. Di perjalanan, kami menemukan tanjakan yang lebih tinggi dan terjal dari sebelumnya. Ya Tuhan, kaki dan nafas nampaknya ingin berhenti sejenak. Wah, lebih ekstrim dari yang sebelumnya. Sumpah nih dah, asli. Hah? Ini guys, santuran ini guys. Cuman rupanya ada jalan lagi guys. Kita dari sini aja. Nah ini udah nggak dijalani lagi tuh. Kita jalannya dari sini. Ini kita naik terus guys. Sumpah nih. Aduh. Kenapa? Kalau malam nggak bakal terasa karena nggak nampak. Iya. Siang ini nampak. Jauh lagi. Iya memang gitu memang. Tuh guys, kami udah nyampe shelter 1 sumber air. Jadi nanti kita ngambil air, kita isi jeragennya guys. Ini kita mau istirahat, kita mau makan dulu, makan siang. Sekarang udah jam 1:30 guys. Oke, terima kasih. Nampak.
Dan akhirnya kami pun sampai di shelter 1 yang merupakan tempat sumber air yang segar. Dan aku akui airnya sangat segar. Bahkan aku meminumnya tanpa harus dimasak. Dan seperti ada manis-manisnya. Dan kami pun istirahat sejenak di sini untuk mengisi tenaga dan makan siang. Oh iya, Gunung Sibuatan memiliki 5 shelter ya guys. Jadi masih ada 4 shelter lagi yang harus kami daki. Semoga kami bisa melewatinya dengan selamat dan aman. Nggak kebayang 4 shelter lagi gimana jauhnya. Shelter 1 saja kami lalui kurang lebih 1 jam. Dan kata penjaga pos, shelter 3, 4, dan 5 tanjakannya bisa sampai 45 derajat. Itu berarti lebih suram dari sebelumnya. Guys, kami baru siap makan siang. Ini cuacanya udah gelap kali guys. Ini udah gerimis, mudah-mudahan nggak hujan nanti malam. Ini kita lagi siap-siap mau berangkat ke atas. Oke, ikuti terus perjalanan kita.